kita sekarang ngobrol tentang apa pertemanan ya. Assalamualaikum dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita. Semoga sehat semua ya. Amin. Ada saya Mbak I dengan Naya, Linda. ketemu lagi di video kita yang berikutnya. Kita mau ngapain nih kali ini? Kita ngobrolin bahas tentang pertemanan aja deh. Kita mau Ya bicara kan? tentang pertemanan. Iya. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Jadi mungkin kalau semua orang di dunia ini yang hidup ini pasti berteman ya, Betul. dan pasti punya teman, kecuali orang yang nggak suka berteman pun pasti punya Pasti teman punya ya. alasan. Iya. Nggak mungkin, meskipun satu pasti ada lah gitu. Tapi nggak tahu juga sih kalau ternyata di dunia ini ada bener-bener orang yang nggak punya teman itu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh ya. Kayaknya nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Ada sih, pasti ada orang, maksudnya gini, ada yang banyak, ada yang enggak, dan ada yang membatasi juga gitu kan. Ada beberapa orang yang membatasi, nggak mau lah punya teman banyak gitu Oh kan. iya, secara Gitu kan, sengaja memang ya. dia nggak suka gitu Betul. berteman banyak gitu ya. Nah, kalau berteman itu apa harus sama manusia? Sama hewan termasuk Waduh. berteman nggak? Belum pertanyaannya sudah langsung. Tapi menarik sih. Pertanyaannya apa tadi? Berteman itu Berteman apakah itu- harus sama manusia? Iya, maksudnya sama kucing itu dibilang punya Oh teman iya, kan? iya kan? Iya. Nggak tahu ya. Bagi Yang gue seneng. sih kayaknya itu judulnya selain berteman, bagi pencinta makhluk lain misalnya seperti kucing atau anjing mungkin dibilang berteman mungkin levelnya udah bukan berteman lagi ya, karena udah rasa sayang itu pasti Berarti seperti deket keluarga. banget seperti keluarga gitu. Tapi bisa dibilang sih bahwa misalnya dengan kucing atau anjing atau dengan ayam, kura-kura, semut, apapun lah itu bisa aja sih kita bilang berteman. Meskipun Kasih sayang berarti ya, lebih ke kasih sayang ya. Nah, jadi sebetulnya berteman itu apa intinya? Kasih sayang. Kasih sayang. Bisa Kasih jadi, sayang. iya. Kasih sayang antar teman lah gitu ya. Kan beda ya. Kasih sayang Saling antar teman. perhatian ya. Iya. Saling Perhatian, saling mengerti. saling mengerti. Itu kan yang paling penting kalau berteman itu. Jangan cuma kita ingin dimengertiin orang, ingin Iya. dimengertiin teman. Jadi kita juga harus ngertiin teman gitu kan. Itu Iya. insya Allah sih kalau berteman kita, maksudnya kita kalau punya prinsip seperti itu, teman kita tuh akan manjang, langgeng, dan banyak teman Banyak. gitu. Tidak semua teman itu satu frekuensi ya, Iya. beda-beda. Jadi apa dong? Kalau bu nggak pakai bu kali ya, kan masih muda ya. Bungsu ini. Oh iya. Kalau bungsu, bungsu. Apa? Kalau Linda gimana? Maksudnya berteman lebih senang apa? Senang teman banyak atau teman itu Enggak. sedikitan? Lebih senang sedikit aja. Sedikit aja. Seperti ini. Oh. tapi banyak kan yang di luar kan. Tapi ini nih banyak. Iya, maksudnya jadi karena satu dekat rumah, sering ketemu. Kenapa kok dibilang tadi pertanyaan itu terus dijawab langsung pengen tuh teman dikit aja? Kenapa? Kalau banyak tuh kayak banyak drama gitu. Berarti kesimpulannya gini, sedikit tapi berkualitas. Nah, maksudnya Maksudnya gini, bukan kualitas di situ bukan berarti kita yang gimana ya. Jadi kualitas nyambung lah, gitu. Ya itu satu Iya, frekuensi itu benar, gitu. benar. Satu sama lain memahami, mengerti gitu. Tapi kan kalau yang banyak kan juga tetap bisa. Betul, bisa, bisa. Cuman lebih seringnya enggak ya. Iya. Iya. Banyak lebih cepat terjadi ketidaksepahaman biasanya kalau orang yang makin banyak. Tapi kalau dikit itu kayaknya yang ya mungkin karena pembicaraannya Nggak sedikit terlalu. lebih pelan, jadi lebih paham, lebih ngerti. Intermezzo guys, ada motor lewat. Sebentar ada yang nempel di celana. Iya baiklah. Iya jadi pokoknya kita hari ini mau ngebahas tentang berteman. Nah terus kalau punya temen kebanyakan temennya cewek atau cowok? Cewek dong. Kenapa cewek? Itu pertanyaan buat saya. Kenapa cewek? Iya. Kenapa cewek? Kenapa cewek? Karena ya, maksudnya gini loh, kalau namanya temen, bagi saya temen itu kan pertama selain sering komunikasi dan sering ketemu ya, otomatis ya udahlah gitu, maksudnya kita kadang bercerita keluh kesah tentang keseharian gitu kan, itu otomatis kita sering ketemu, sering berkomunikasi. Kalau sama cowok kan nggak mungkin lah gitu kan, Terbuka banget gitu. betul. Terutama yang Ada udah batasan berumah tangga ya. karena kan
kami sudah berumah tangga saya ya, dan ini ya, ini belum tidak berumah single. Promo. Jadi ya itu, kita menghargai pasangan sendiri, walaupun ya ada juga temen cowok cuma ya sebatas gitu aja, sekedar cowok. teman biasa. Kalau teman cewek kan ya itu kan kita yang namanya emak-emak ya, curhat ya gitu curhat apalah, ngobrolin rumah, dapur kayak gitu-gitu. Lagian kayaknya laki-laki tuh nggak akan paham kalau berteman sama perempuan. Pikiran perempuan itu terlalu luas kali ya, jadi kemana-mana gitu loh. Mual katakan pula laki Jangankan laki-laki, kan apa katanya? perempuan sama perempuan aja kadang untuk saling paham itu aja masih perlu waktu. Betul. Apalagi maksudnya dalam hal berteman ya, makanya mungkin tadi lebih prefer teman itu dikit aja ya, karena kita tuh pengennya frekuensinya lebih pelan, lebih ini tapi nyaman gitu. Iya, nyaman. Iya betul. Ya, itu tadi sedikit tapi berkualitas. Terus apa lagi tuh Bu Linda tuh yang mau ditanyain kalau berteman? Kalau untuk menyikapi watak teman nih, kan beda-beda teman itu ya. Itu Ini pertanyaan agak berat ini. Maksudnya mau nanya apa nih? Watak menghadapi watak teman. Seperti contohnya? Seperti Kalau contohnya disebutkan saya si bedego. maksudnya teman yang wataknya Ya kan beda kan, betul. Atau spesifik untuk teman yang seperti apa? Enggak, teman yang Enggak, beda-beda ya. beda. kita aja bertiga kan pasti beda-beda nih. Iya. Iya. Ya kalau ke saya sih berteman itu pasti sih kita bertemu dengan orang yang wataknya berbeda-beda ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi teman lebih lama atau lebih lanjut itu sebetulnya memang bagaimana hati kita, sikap kita terhadap teman kita ataupun teman kita terhadap kita juga gitu. Jadi itu kan hubungan yang timbal balik. Iya. Artinya kalau salah satu tidak merasa nyaman dengan entah cara bicara, entah cara berpikir atau bersikap, itu juga nggak akan nyambung gitu loh istilahnya. Jadi untuk menyikapi watak orang yang beda-beda dalam hal berteman, ya itu sebetulnya natural aja, itu akan terseleksi sendiri sih. Artinya misalnya kita lagi ketemu si A misalnya dulu, meskipun itu pernah jadi teman kita, teman lama gitu, tapi begitu lama-lama tuh ngobrol kok kayaknya nggak nyambung ya gitu, atau kok kayaknya nggak berteman ya, pikirannya kok udah beda atau mungkin nggak sejalan, jadi udah lama-lama itu Renggang secara natural akan Iya. nggak, karena nggak nyambung, jadi mungkin ya udahlah kita akan Membatasi cari yang juga, lain. Membatasi secara Iya, pelan-pelan. nggak cuma mungkin karena Pelan-pelan. secara natural kita akan mungkin Otomatis akan cara- jauh aja gitu istilahnya. Tapi sebaliknya juga gitu, kalau misalnya meskipun pembicaranya sedikit, tapi kalau apa yang dibicarakan itu mengena, itu biasanya gitu, itu langsung deket tuh, itu langsung deket, meskipun itu teman yang kita belum kenal, Deket. maksudnya baru Baru, ya, iya. itu bisa tuh langsung besoknya bisa langsung jalan bareng Bisa apa gitu. nyambung. Buat grup malah gitu. Nyambung. Benar, Langsung itu nyambung. nyambung. Itu kalau saya sih gitu aja, jadi secara natural ya udah akan berjalan normal aja gitu, terseleksi sendiri. Maksudnya nggak mencoba si watak ini nih, kita mencoba Memahami. Nah, kalau itu gimana? Kayaknya itu juga akan secara natural kalau teman yang harus kita sikapi ini menjadi teman yang satu circle. Gimana ya? Gimana ya bicaranya ya? Kalau misalnya kita berteman dengan beberapa teman, mungkin seperti inilah kita lah ya. Mungkin kita kan juga punya watak yang beda-beda. Iya. Misalnya suatu saat saya nggak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Bu Linda atau dengan Bu Maya, itu ya saya nggak langsung ujuk-ujuk nyerang sebetulnya. Pasti kita akan narik diri dulu, memahami ini apa gitu ya. Kecuali kalau memang ada bibit bahwa memang kita nggak setuju, ya udah kita mungkin Tapi bukan berarti harus memaksakan. Enggak ya? enggak sih, Enggak. kayaknya malah nggak jujur ya kalau kita memaksakan Iya. gitu ya, dan nggak akan lama juga sih kayaknya. Iya, kalau berteman itu naluri aja ya, berteman ngalir aja ngalir gitu kan. Naluri. Kayak gini ya, kita kan bertiga nih, aku lumayan sama Mbak udah cukup lumayan lama gitu, maksudnya bukan lama dalam artian lama banget, karena Mbak juga dulu kerja ya, maksudnya kita tuh deket dan langsung deket banget gitu ya Mbak ya, deket langsung deket banget ya, seperti Bu Linda sendiri gitu kan,
cuma berapa bulan Iya, ini gitu kan, juga kita udah kenal lama, tapi kan Tapi baru dekat. tiba-tiba kita ada momen apa ketemu dan kok deket banget, kok kita langsung bisa nyambung. Itu kan itu mah memang natural aja kayak gitu, dan nggak bisa Berbulan dari dan, Bromo itu tuh. dan nggak bisa dibuat-buat, Oh iya. nggak bisa dibuat-buat, jadi nggak bisa dibikin drama juga. Iya. Kalau itu kan dari hati ya, Iya, berteman iya. itu dari hati gitu kan. Ya intinya gini, berteman itu yaitu satu, saling memahami satu sama lain, Iya benar. saling mengerti. Jadi contoh gini, kita itu kan yang namanya berteman itu bukan cuma duduk ngobrol kayak gini misalkan, itu jalan kemana nih gitu kan, jalan nih punya ide jalan, biasa kan ya kalau perempuan itu kan nggak jauh dari nongkrong makan gitu kan, ya kan, Iya. udah beres di rumah ya, udah beres di rumah anak-anak dan suami lah pokoknya, kita jalan nongkrong, itu kan kita misal gini, kita itu nggak ada, kita nih, kita sekarang ngobrolin kita nih ya, kita bertiga itu nggak ada yang istilahnya gimana ya, jaim atau gimana. Iya. Jadi saya sendiri punya grup lain nih di belakang, banyak grup gitu kan. Tuh kami itu misalkan gini ngobrol, jalan yuk Beb, kemana gitu. Aku nggak punya duit gitu kan. Nah itu mereka itu karena udah klop nih, udahlah kita kan nggak perlu shopping gitu kan, kita nggak perlu belanja. Yang penting kita punya bensin, udah jalan nongkrongnya di mana, cuma jajan cilok doang jadi. Nah itu karena temen itu kita udah nyaman banget sama iya. mereka Nah, ini gitu tadi kan. menarik nih yang disampaikan. Kayak gitu. Kan nggak semua orang ya punya beberapa circle. Ada orang yang kan mungkin seperti Bu Linda tadi disebut bahwa dia lebih prefer teman itu sedikit. gitu. Sedikit. Tapi kan bukan berarti bahwa sedikit ini cuma satu. Iya, Ya. banyak teman. Sebetulnya mungkin ada juga circle lain ya, meskipun sama-sama kecil tapi bukan yang ini tadi Iya, gitu loh. Nah, gimana sebetulnya menyikapi teman kita yang punya banyak circle? Sebetulnya karena gini loh, karena secara jujur mungkin ada orang yang nggak suka kalau temennya punya circle lain. Nah, cemburu. Iri. Ya, Iya nggak? ada seperti banyak, itu. banyak. Sementara teman kita itu orangnya memang supel, jadi circle-nya banyak gitu. Jadi itu kalau saya nggak tahu kalau Bu Linda, itu saya sama Bu Maya mungkin beda pandangan atau sama nggak tahu ya, bahwa kalau misalnya kita punya teman yang circle-nya banyak, ya udah kita nggak usah terlalu Ikut campur. atau Betul, apa betul. selama dia baik kepada kita dan itu tidak signifikan ya istilahnya untuk mengganggu pertemanan kita, kecuali itu sudah sampai yang nggak tahu gosipin kita di belakang, itu beda cerita ya. Tapi Ya. kalau selama itu baik-baik aja, dan ya udah, itu memang haknya manusia ya berteman dengan siapa Betul. aja gitu. Gitu. Ada banyak. Jadi gini ya tuh tadi kata Mbak bilang, ya saya di luar banyak teman, bukan banyak, ada grup lain yang memang dekat juga gitu kan, dekat. Dan ya alhamdulillah selama ini karena dia juga lebih jauh ya, dulu aku punya grup itu, dan ya udah mereka juga ngerti, ya udah lu kan sibuk sekarang lagi sama siapa gitu kan, jadi ya udah mereka paham, ya udah nanti jalannya deh gitu kan, ya kayak gitu. Iya. Tapi masih ada teman yang tiba-tiba cemburu gitu kan. Iya. Nggak diajak aja. Saya misalkan. saya kan termasuk orang yang apa-apa di update, Posting. di posting gitu ya, Iya. di posting itu bukan niat pamer sebetulnya, ya karena seneng aja gitu kan, udah di posting itu mereka ada orang yang ngelihat saya jalan dengan orang temen yang lain itu yang ada yang ya sendiri lah, kesel lah gitu. Pasti ya. Sebetulnya loh kok bisa gitu kan, ya kita kan nggak bisa kalau berteman dengan ya ini aja gitu kan, karena ya bagiku ya kalau temen banyak itu seneng, cuma ya itu tadi, jadi yang kita pasti lebih deket itu yang nyambung dengan kita, yang satu sama lain ngasih kenyamanan gitu ya, kayak gitu. Jadi pengertian itu, saling pengertian, saling apalagi dalam segala hal ya, kayak ya itu tadi contoh misalkan dia jalan nggak punya duit gitu kan, ya udah jalan cuma nongkrong doang, emang kita mau kemana, nggak perlu duit banyak, cuma jajan cilok doang nongkrong gitu kan, kumpul. Nah itu yang penting udah jalan gitu kan, nggak mesti yang mahal kayak gitu. Ya, intinya tuh kayak gitu sebetulnya tuh. Mungkin kalau yang enak tuh berteman, teman kita itu udah tahu bahwa kita tuh pengen ketemuan dalam kondisi apapun, maksudnya nggak perlu kita nungguin si teman itu harus kaya dulu, atau dia punya duit banyak, kemudian gitu dia nggak punya duit nggak ditemenin kan, nggak gitu. Jadi saling paham, saling mau
apa ya, hadirlah dalam kondisi teman itu apa misalnya, apalagi kalau teman lagi sedih ya istilahnya. Tapi kalau misalnya enggak pun ya pokoknya teman perlu teman untuk cengengesan bareng. Betul. Saling memberi dukungan. Saling memberi dukungan. Dan ini kalau sebetulnya intinya gini, kalau jadi karena banyak teman yang di luar juga, di grup luar gitu, di lain dia maksudnya di luar selain kita. Jadi gini, merhatiin gitu. Saya merhatiin teman beberapa, oh ini kayak gini, oh ya udah tahu. Terkadang ada orang yang apa ya, pelit bisa gitu kan, katakanlah pelit gitu kan, pelit terus apa ya, kalau memanfaatkan sih jujur ya, kalau ada orang misalkan siapapun misalkan ada berniat kan, itu kan memang kita tidak tahu ya ya juga ya. Iya ada misalkan gini kan, awalnya kita nggak tahu nggak ngeh kalau orang itu memanfaatkan kita misalkan ya. Tapi lama-lama itu memang betul, itu akan terlihat, akan terlihat sendiri. Kita juga bisa menilai, loh kok gini, loh kok gini gitu kan. Bahasa ininya friend with benefit. Ya, nah kayak gitu-gitulah. Nah itu aduh itu maaf ya. Jadi ya udahlah, jujur untuk pribadi ya, untuk pribadi saya ya udahlah, ya udah agak-agak menarik diri lah, maksudnya enggak ini ya udah lah ngapain gitu kan, namanya kita berteman bersama-sama gitu. Berarti kan itu termasuk teman yang toksik ya? oh iya betul. Toksik itu maksudnya kan kita kan cuma berteman ya, bukan dalam hubungan keluarga atau pasangan gitu kan istilahnya, tapi kan berteman. Cuman kalau hubungan pertemanan ini sudah bikin kita nggak bisa tidur, Ya, nyaman di rumah, terus ya pokoknya kita udah nggak nyaman, ya kepikiran lah tentang itu. Nah itu artinya kita mungkin udah masuk ke lingkungan yang nggak sehat lah gitu. Jadi sebaiknya ya udah menarik diri aja dulu, kemudian toh namanya berteman itu kan nggak harus setiap saat bertemu gitu loh. Nggak, Tapi perlu dijelaskan nggak supaya si teman itu ada perubahan, kan demi kebaikan dia juga, atau kita tergantung ya, tapi kebanyakan kayak gitu kan masalahnya watak. Kalau watak itu jadi kan susah. ya bisa aja kalau misalnya kita sangat dekat sama dia, sangat sayang sama dia sebagai teman kita, ya bisa aja kita menyampaikan bahwa jangan mungkin gini loh gitu. Lu kemarin ngapain sih kayak gitu misalnya, seperti itu. Bisa ada yang seperti itu kalau udah sangat dekat gitu. Tapi ada juga kan banyak pertemanan yang mungkin bukan levelnya apa ya, kadarnya itu yang mungkin ya udah kita temenan baik lah sama dia, tapi kita nggak sampai yang sayang banget kehilangan dia gitu istilahnya, mungkin seperti itu ya guys ya. Aku pernah seperti itu. Oke. Enggak, jadi gini, jadi sebenarnya gini, kita misalkan udah dekat nih, tiba-tiba ada beberapa lah di sini dekat, teman dekat, tiba-tiba mau pindah gitu kan, pindah gitu, lo kok sedih gitu kan, itu wajar manusiawi ya, karena kita udah dekat, lo kok sedih gitu kan, itu benar-benar kayak kehilangan banget gitu kan. Tapi benar ya, jadi semua yang terjadi dengan diri kita itu kan udah yang terbaik lah ya kan, yang terbaik, dan pasti ada gantinya gitu. Sesuatu yang hilang pasti akan ada ganti gitu kan. Jadi awal itu beberapa lah pokoknya teman kayak tetangga di sini dekat banget, udah ya Allah kayak separuh jiwaku hilang. Berarti temennya deket banget itu ya. Termasuk padahal waktu itu temennya kurang banyak. Nah betul belum ketemu dengan anda. Jadi gini, padahal kalau dibandingin sekarang yang kita sering banget keluar, sering banget bertemu gitu, itu enggak seperti itu dulu. Ya udah, tapi merasa deket aja gitu. Nah itu pun jadi kayak ya adalah kayak teman kemarin itu dekat, ada ya kerjaan bareng lah ya, tiba-tiba yang harus pindah, ya Allah kok sedih banget gitu kan. Itu sedih banget, apalagi pihak yang ditinggal tuh kan kayaknya sedih banget ya dibandingin yang pergi. Dan yang paling penting adalah gue ngerjain sendiri loh tugasnya gitu. Jadi sedihnya double. Nah itu, tapi ya itu dengan seiring dengan berjalannya waktu, ya udahlah bisa. Jadi sebenarnya dekat itu karena sering ketemu dan ada pekerjaan bareng. Iya. Kita merasa kehilangan pada saat dia pergi, tapi ya sudah gitu kan. Dan kita juga masih banyak aktivitas lain. Jadi datang lagi teman baru ya seperti anda ini gitu kan. Jadi sebetulnya makin seru. Berteman itu memang kita nggak bisa pungkiri ya, kita bisa menjadi teman dekat itu. Salah satu faktornya itu adalah karena secara posisi itu kita dekat. Betul. Misalnya ya,
mungkin orang lebih berteman dengan teman kantornya karena dia tiap hari ketemu, terus mungkin pulang kantor dia bisa hangout bareng gitu loh. Sementara ada juga yang mungkin karena bertetangga gitu atau mungkin kursus bareng gitu. Jadi secara fisik itu mungkin karena memang dekat gitu loh. Jadi mungkin karena fisiknya berdekat. Komunikasi yang paling penting. Iya betul, tapi maksudnya Iya. karena sering ketemu secara langsung dan ngobrol itu yang membuat Semakin pertemanan dekat. itu nyaman gitu. Tapi kalau bukannya kita menolak bahwa oh kita nggak bisa dong temenan long distance, artinya kita nggak punya teman misalnya di belahan dunia mana, kan nggak juga gitu loh. Tapi Iya. mungkin kadarnya juga beda bahwa kita punya teman misalnya di negara mana gitu, meskipun kita tiap hari ngobrol tetap aja karena secara fisik kita nggak ketemu deketan gitu istilahnya, jadi mungkin cara ngobrolnya juga nggak sedekat kalau kita misalnya Langsung tetanggaan gitu gitu, ya. gue perlu sendok, gue perlu garam gitu atau apa gitu kan itu. Pinjam motor gitu ya. Motor gitu, bensin aja tuh gitu, Gas. kalian parkir nggak bakso, nah gitu jadinya. Jadi gimana? Oh itu pernah saya dengar dari Bu Maya tuh pernah nyeletuk ini, teman itu kalau udah deket sebetulnya ujung-ujungnya tuh kesannya kurang ajar. Betul. Ya Bu Maya. Semakin berani gitu. Semakin berani. Jadi kita semakin Dekatnya. nggak tahu ya kalau orang lain ya. Iya, Kalau iya. saya pribadi gini, semakin kita dekat dengan teman, kadang-kadang nama kita itu semakin tidak berarti loh. Ya kan? Semakin tidak berarti. Udah berharga. Udah berubah nama kita itu ya kan? Sudah berubah gitu kan. Jadi sesuatu yang lengket gitu. Betul ya. Jadi ya itu dengan pamila atau bahkan kita bisa berkata kasar tapi di lingkungan teman ya. Iya, Ya kan? betul. Kayak Ada loh yang panggilannya bahasanya tuh yang pada sayang deket, tapi Iya. panggilan kan pakai ya ada kata-kata yang jelek lah gitu. iya ya kayak gitu. Semakin dekat kita dengan teman itu semakin kurang ajar betul. Jadi kadang-kadang gini ya itu betul tadi nama kita tuh semakin nggak berarti. Panggilan aja udah berubah misalkan kan namanya yang bagus-bagus. Dulu contoh ya pas pada saat SMA itu teman kan kita dekat gitu. Namaku udah berubah Uceriut. Sampai sekarang kalau ketemu mereka masih manggilnya itu gitu kan. Itu kan Berarti itu panggilan sayang. jadi kayak gitu kayak ya udahlah pasti udah berubah aja namanya tapi kita nggak berubah kan namanya ya masih tetap ya Berarti belum deket dong. nanti dideketin lagi Berarti nggak menjamin. nggak menjamin enggak cuma terkadang kan kita kurang ajarnya kadang-kadang kita kan ngomong kasar nyeletuk gitu kan tanpa disengaja maksudnya tapi kan ya udah satu sama lain kita udah memahami itu kan Iya. Tapi tetap aja sebetulnya kadang tuh namanya suasana hati itu kan kadang suka Berbeda. berubah-ubah ya. Jadi Betul. memang ya pokoknya namanya berteman itu sama aja dengan hubungan kita dengan keluarga atau dengan pasangan kayaknya ya. Artinya sesuatu itu bisa menjadi sangat dekat dan nyaman, tapi ya mungkin suatu saat juga menjadi sesuatu yang agak sensitif gitu loh. Nah, itulah seninya mungkin ya berteman. Aku rasa Makanya kita harus saling memahami sifat teman masing-masing biar bisa memposisikan. Nah itu kayaknya kurang lebih kalau cara wanita berteman ya, nggak tahu kalau laki-laki kita mungkin harus tanya ke laki-laki kalau berteman tuh Laki-laki kan lebih cuek deh. ya Tipe karena yang wanita itu makhluk emosi kali Iya. ya, jadi pakai perasaan. pakai perasaan. Kalau laki-laki kan kayaknya makhluk logika ya, jadi kayaknya secara emosi dia kayak yang nggak terlalu mungkin. Mungkin sekarang berantem besok bisa langsung cepat baik gitu. Kalau perempuan kan pakai perasaan dulu. Nggak dipikir pakai tidur gitu loh kalau laki-laki. Iya. Mungkin. Kalau wanita kayaknya sampai Nangis dulu dia. atau Nangis dulu, atau berantem nanya dulu. dulu ke AI. Iya. Nanya dulu ke AI, ini aku harus apa? bisa perang dulu Bisa perang dulu. Ya itulah kurang lebih apa yang mau ini. Oh iya, kalau misalnya kalian punya teman yang kalian sayang, kita nggak bicara satu ya misalnya. Biasanya apa yang terlintas di pikiran kalian untuk si teman ini? maksudnya Pengennya selalu ada kan? Kan pengennya selalu ada ya, pengen Selalu selalu ada. ketemu. oh iya Kerasa sepi itu kalau udah ketemu kan kerasa kayak ada hilang, hilang. ada yang nggak komplit gitu loh di dalam. Kalau cuma ketemu doang ketawa-tawa ngapain gitu. bukan cuma ketemu ya aku kalau subuh-subuh ya udah beres masak nih ya jam 5 udah beres masak nih ya jam 5 udah bikin sarapan udah ambil handphone duduk di meja makan kok sepi ya ini semua kok sepi kan Kan tiap pagi ngecek loh Ya kan? ada tombolnya. kok sepi nih grup ya gitu kan itu makanya kita jual aja gitu ya udah pokoknya udah diniatin tuh mau digade apa dijual tuh grup gitu karena sepi kan akhirnya nongol kan udah aman gitu kan
itu Iya ya. Itu karena saling ngelihat status aja udah bahagia kan itu Seperti ya. oh iya Seperti betul itu ya. betul. kalau ada yang nggak bikin status paling nyariin tuh ini rumahnya nggak bikin status Iya, Kan? iya. Kan? Berarti kan kalau udah biasa bikin status gitu, iya ya. nyariin Kemana gitu ya? Nyariin apa? Jangan-jangan handphonenya dijual gitu ya? Iya benar gitu. Ya, berarti berteman itu penting banget loh sebagai Oh, penting banget. sebagai makhluk hidup. menghilangkan stres Terkadang gini ya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi gini, di rumah itu kan ada anak-anak, ada suami gitu. Suami kan kerja gitu, terus anak-anak juga ya udah yang udah gede kemana-kemana gitu kan. Terkadang kita pengen ngobrol, keluh Butuh kesah teman. gitu kan, butuh teman, tapi ya teman yang benar-benar ngerti gitu kan. Aduh ya udahlah. Iya, Atau misalkan lagi ada masalah apa nih itu, ya Allah gitu kan. Itu teman-teman itu luar biasa. Walaupun tidak bisa membantu untuk keluar dari ada solusi untuk masalah itu, paling tidak bisa cengengnya Oh sama. iya. Terus ada lagi saya pernah ngalamin juga. Jadi alhamdulillah sih selama fase saya hidup itu setidaknya saya selalu punya orang atau teman, baik itu dulu deket banget atau enggak, tapi saya pada saat saya punya masalah saya tidak merasa ragu untuk menghubungi teman ini, meskipun mungkin sebelumnya juga nggak terlalu deket intens itu enggak, tapi saya tahu saya kayaknya pengen ceritanya sama dia. Terus dia kayaknya paham nih apa yang bisa yang saya sampaikan, meskipun mungkin reaksi dia cuman mendengar istilahnya iya. gitu. Tapi itu sangat membantu saya. Jadi membantu untuk mengatasi apa yang saya rasain. Artinya mungkin saya lagi pengen ngomel misalnya, terus saya ngomel aja tuh ke dia, Menjadi pendengar, jadi pendengar yang baik. Iya Dan betul. saya rasa semua orang kayaknya harusnya setidaknya punya satu deh teman yang bisa seperti itu kan, karena itu sangat membantu untuk menghindari kita depresi berat. Sebetulnya kita udah gila semua ya, cuma malas keliling. Kita udah gila semua, stres, tapi malas kelilingnya. Kok dibuka sebetulnya. Jadi kalau ditanya level stres itu nggak ada yang ngaku sih sebetulnya. Aku lebih stres, mungkin itu akan lip service aja, tapi sebetulnya semua orang itu pasti ada berada dalam level stres tertentu gitu loh. Jadi makanya punya teman itu sangat penting, sangat menyenangkan, sangat anugerah lah. Semua orang yang masih punya teman atau bisa berteman itu anugerah banget. Jadi jangan lupa doain teman kita ya, tentang supaya dia sehat terus, baik terus, punya rezeki. Amin. Biar bisa ketemuan terus lah setidaknya dimanapun berada gitu. Gitu. sayangilah teman kalian Sayangilah teman-teman kalian. Terus Saling menyayangi. kita juga nggak usah terlalu berusaha juga, kita menjadi pribadi yang setidaknya bisa diterima lah sama teman gitu loh. Iya betul. Jangan sampai kita Jangan maksain deh, jangan banyak drama intinya. iya, kita Ya. jangan menjadi individu yang palsu. Artinya kita pengen berteman sama kelompok ini misalnya, kemudian kita maksain untuk menjadi seperti mereka. Nggak usah gitu. tapi kalau misalnya ada teman misalkan salah atau gimana itu kita wajar kan untuk menegur, malah lebih baik gitu. Iya, makanya tadi Jadi- balik seperti yang tadi saya bilang, tergantung seberapa dekat kita dengan dia, seberapa sayang kita sama dia. Kalau kita memang dekat dan sayang sama dia, kita bisa aja bilang, yang gitu dong. Misalnya cara negurnya juga macam-macam ya. Gitu. Tapi kalau kita udah nggak peduli sama dia, ya itu ya malah udah. sedih justru, kasihan malah nggak ada yang negur. Nah, ya itulah uniknya ya, itu uniknya. Karena gini ya kan, ya itu kan beda-beda ya. Jadi misalnya saya sendiri punya teman banyak di luar, tapi ya nggak deket banget, itu banyak lah teman gitu. Bukan dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung sini sampai sana lah gitu. Tapi ya, Masih ya. banyak yang bisa jadi teman soalnya. Iya, jadi gini misalkan, itu tadi contohnya teman kalau salah nih kita tegur ya. Itu kita punya bahasa masing-masing, maksudnya gini, Iya. caranya punya cara masing-masing. Kalau orangnya ya kayak preman misalkan, Iya. ada teman yang kayak preman misalkan, ya kita tegurnya juga harus seperti preman Iya. gitu kan. Nah ada teman yang seperti ibu ustazah, ya berusaha jadi ibu ustazah gitu kan, seperti itu. Maksudnya ya biar masuk gitu, Iya. biar jadi orang yang kita kasih tahu juga bisa mendengar. Tapi kalau saya kayaknya enggak gitu. Kalau saya akan kembali ke bagaimana saya Diri sendiri. Iya, saya akan menjadi diri saya sendiri aja. Maksudnya
ya itu tadi kalau misalnya Iya. ada yang nggak berkenan saya akan diem sampai entah orang itu paham atau apa, maksudnya ya itu tadi ya, mungkin kembali ke level seberapa sayang kita pada orang ini. Kalau kita sayang ya mungkin either kita ya udahlah kita memaafkan istilahnya, atau kalau misalnya kita berusaha untuk memperbaiki hubungan itu ya kita ngobrol dengan ini, mungkin dengan cara meskipun siapa yang salah di antara ini, tapi ya udah kita mulai dengan maaf ya kalau misalnya gue tadi salah, misalnya kayak gitu, bisa juga seperti itu. Dan dengan kayak gitu tuh kadang udah ini loh, udah langsung luruh loh. Iya benar. Iya betul. Ya, itu Ya, benar-benar. keberanian untuk bilang nih sorry itu salah gitu. Iya Iya, betul. benar. Terus gini, ya sebetulnya kan ya nggak tahu ya, kalau kayaknya sih ngelihat Bu Linda itu orangnya yang lembut banget ya Mbak ya. Banget di antara kita tuh kayaknya yang lembut paling banget. Saya termasuk yang keras gitu kan. Diam kamu, jangan ikut campur. sama Kan keras gitu kan. intermezzo guys. Jadi kalau misalkan ya itu kalau sama teman ya itu ya, kalau misalkan ya dia bikin aku nggak nyaman gue nih sama dia misalkan gitu, dia dalam hati udah ngomong sudah sih nggak perlu lu salah, nggak perlu Iya, sih iya. bagiku gitu kan, nggak itu ya udah lalu bodo amat lu gitu kan. Intinya gue udah nggak mau lagi berteman sama lu gitu, kayak gitu ya, seperti itu. Terus itu kalau cuma sebatas dia bukan nggak sopan ya, kita memang kalau udah itu seperti tadi bilang sama teman itu, kalau udah deket udah memang udah nggak ada sopan-sopannya istilahnya kan gitu kan. Bisa dibawa Nah, cuma istilahnya gini, kalau misalkan ada bohong lah, misalkan bohong ya, bohong paling tidak suka dengan orang yang bohong. Iya. gitu kan. Nah iya, Bohong, jangan jangan jahat pernah ke berbohong. teman kita. Jangan bohong pernah ya. berniat buruk kepada teman kita. Artinya melakukan sesuatu yang merugikan teman kita itu jangan sampai. Iya, jadi ya itu kalau misalkan apalagi misalkan ada ya kan namanya temen ya, kita kan nggak ngerti ya, nggak tahu ada fitnah lah apa ya, udahlah udah, jadi pokoknya kita bisa menilai sih, lu gitu ya, ya udah oke gitu kan, udah kita nggak usah berteman lagi kayak gitu. Ya kalau misalkan ada yang ngajak berantem ya berantem lah, lawan, nggak bisa diem, nggak seru kalau hidup nggak berantem. Kalau bermain Ini sama contohnya apa ya? ekspresif sekali. Maksudnya gini loh, Bagaimana guys kita angkat beliau jadi gini loh, maksud Maksudnya persahabatan. bukan gini loh, maksudnya gini, ada saatnya kita sombong, ada saatnya kita merendah. Sebetulnya kita tuh harus merendah, tapi kita harus sekali-kali sombong di Iya. atas, di depan orang sombong, ngerti nggak? mungkin maksudnya bukan sombong, mungkin maksudnya kita tunjukkan bahwa sikap kita. Nah itu, ya betul. Ya nggak apa-apa, misalkan ada orang nih sombong, gue punya ini nih, gue juga punya. Gitu, jangan, iya nggak bisa. Kalau ya guys, ini salah satu jenis Menggebu-gebu. kalau misalkan ada cocok untuk kampanye. kalau ada orang nih, angkuh lah ya, sombong gitu kan, pengalaman pribadi nih ya. Terus kita gini, iya bu, iya, itu rupa kayaknya dia makin minjak deh gitu, Iya, makin benar. minjak Di atas deh. angin. Ah, loh kok gitu, loh kok gitu. Nah. Nah, gue nggak bisa sombong gitu Nah, kan. langsung dibalas. Ya udah, kalau ada kesempatan balas. Ya tapi ya maksudnya itu mungkin salah satu pembelaan diri ya, Iya. pembelaan diri gitu kan. Tapi sebetulnya saya tidak sombong kok. Coba kalau keras, iya. Iya. Yang penting jangan Yang tadi itu contoh guys, contoh. Jangan diikutin juga. Contoh. Jadi ya itulah, pokoknya intinya ke siapapun kita jangan mancing-mancing lah, jangan mancing-mancing emosi. Semua orang itu kan punya kesabarannya masing-masing ya. Betul. Jangan pernah berpikir untuk ngetes teman. Kalau kita berteman sebaiknya ya udah kita jujur aja, tulus aja berteman gitu. Jangan juga punya pikiran untuk memanfaatkan teman. Betul Itu banget. biasanya hal-hal yang seperti itu yang bikin hubungan nggak langgeng Nggak gitu lama. loh istilahnya. Nggak boleh pelit loh. Kita Nggak tuh boleh pelit. dan nggak boleh pelit. Maksudnya gini, kayak contoh kita ya, dan ada satu grup lagi nih di grup saya gitu kan, dia udah deket banget. Jadi kita itu gini, tiba-tiba misalnya kita berjalan misalkan, wah mobilku nggak ada nih gitu kan, ya udah pakai mobilku, atau aku nggak malas nyupir, ya udah. Nah, terus solusinya adalah ya udah, Kan banyak banyak sekarang naik angkot, naik ojek, ya kan kayak gitu-gitu zaman sekarang kan, ya kan? angkutan online. Ya kayak gitu-gitu lah, pokoknya jangan pernah sekali-kali pelit hitungan, ya kan? Ya, terus Berkhianat. Karena kita saling mengisi harusnya. ya itu, terus jangan suka memanfaatkan teman. Maksudnya kita ada teman baik gitu ya, terus udah biarin gue aja yang bayar. Ya teman itu baik artinya, tapi jangan pula itu dijadikan tanggung jawab
gitu. Nah, Jangan jadi dicari kita juga kesempatan. harus tahu diri bahwa ya namanya berteman, meskipun si A mungkin duitnya lebih banyak, tapi tetap aja supaya pertemanan itu langgeng, ya udah kita harus bagi 3, misalnya kita bertiga, atau misalnya kalian berlima ya bagi 5 atau gimana. Jadi tetap enak gitu loh hubungan. Iya. Itu hal kecil tapi banyak terjadi dan ini loh gitu. Jadi gitu ya. Jadi gimana nih? Siapa yang mau neraktir nih? Boleh, tenang aja. Habis ini langsung kita makan. Ya gitu, benar-benar. Jadi gitu, kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang apa sih sebetulnya pertemanan yang